Saya Arif Ramanto dan NPM 21120115777 ingin menjelaskan resume tentang PKKMB dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2021. Resume yang pertama, PPKMB tingkat universitas pada tanggal 18 Agustus 2021. Materi pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, yaitu Profesor Dr. Karomani MSI, dengan judul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Di sini dijelaskan tentang apa itu revolusi mental, perkembangan revolusi, tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Brigjen TNI Juni Livanto tentang ancaman negara dan bela negara. Di sini dijelaskan tentang apa yang harus dibela, mengapa harus dibela, dan siapa yang membela. Kemudian dijelaskan juga tentang beberapa ancaman terhadap negara seperti ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman hibrida, dan ancaman aktual. Materi ketiga disampaikan oleh Komjen Pol Dr. Daras Boy Rafli Amar MH tentang bahaya radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Di sini dijelaskan tentang apa itu radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Disebutkan juga di sini bagaimana tindakan dan perkembangannya. Materi yang keempat atau materi terakhir adalah yang disampaikan oleh Bapak Yosi Makalu tentang 5 etika menggunakan media sosial. Di sini dijelaskan 5 etika penting tersebut, seperti pilih-pilih pesan agar tidak termakan hoaks, tetap kritis dan berpikir. Ingat, sebut sumbernya untuk menghargai harga karya orang lain. Perhatikan gaya bahasanya seperti bahasa yang sopan, tidak mengaruh pada ujaran kebencian, dan penjelas nama, gambar, akun untuk menandai kebenaran jika itu suatu benar. Resume PPKMB tingkat universitas pada hari yang kedua tanggal 19 Agustus 2021. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Prof. Dr. Asep Sukohar, SKET, MKes. Di sini disampaikan tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Dalam materi ini dijelaskan bagaimana kampus menyikapi kenormalan baru, yaitu menghadapi COVID-19 dengan berbagai tindakan dan cara. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Rektor Bidang Akademik, yaitu Prof. Dr. Heryandi, SH, MS, tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Kampus Merdeka. Di sini dijelaskan tentang pengertian pendidikan, tujuan umum dari pendidikan tinggi, bentuk pendidikan tinggi, dan 7 hal penting diketahui mahasiswa: SKS, semester, beban dan masa studi, kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Dr. Yulianto MS, tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Di sini jelaskan tentang apa itu etika, apa peran dari etika, dan jelaskan pula perbedaan dari etika dan norma. Etika yang diperlakukan mahasiswa dan penyimpangan etika yang sering terjadi, dan telah dijelaskan pula penyebab penyimpangan etika itu terjadi. Materi keempat disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu Prof. Insinyur Suharso SSI PhD, tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Pada materi ini dijelaskan beberapa hal. Yang pertama mengenai apa itu World Class University, kemudian posisi Universitas Lampung di nasional maupun internasional. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan tentang strategi kerjasama UNILA KKMB pada hari ketiga tanggal 20 Agustus 2021 tingkat fakultas. Materi yang pertama bertemakan tentang Fakultas Hukum UNILA tangguh dan tumbuh di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru, disampaikan oleh Bapak Dr. Rudianto Nata. Revolusi pendidikan tinggi, di mana perguruan tinggi akan mengalami kematian jika tidak ada perubahan. Visi dan misi Fakultas Hukum UNILA menciptakan lulusan sarjana hukum yang bersaing dari negeri maupun luar negeri. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi perkuliahan kampus merdeka yang bekerjasama dengan stakeholder serta berkaitan dengan penyusunan modul perkuliahan, serta pengoptimalan perkuliahan dalam jaringan atau virtual class. Langkah-langkah yang telah dilakukan mendukung penerapan revolusi industri 4.0 antara lain merancang kurikulum yang mendukung penerapan revolusi industri 4.0, menerapkan sistem perkuliahan e-learning atau blended learning,
Materi kedua yaitu bertemakan tentang pengenalan bidang kemahasiswaan dan alumni, disampaikan oleh Bapak Depri Liber Sonata SHMH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unila. Hard skill bisa diperoleh dari edukasi formal seperti perkuliahan serta deretan program lainnya seperti pelatihan, seminar, dan magang. Soft skill merupakan kepribadian atribut personal serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan. Ingin sukses di dunia kerja, kuasai 8 soft skill ini: keterampilan memanage waktu, sikap mental positif, teknik berpikir kreatif dan inovatif, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni, seleksi dan pengelolaan program beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan karir mahasiswa dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Hukum, pembinaan UKM atau unit kegiatan mahasiswa, lembaga-lembaga kemahasiswaan Unila, antara lain ada BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dan DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. PPKMB tingkat fakultas tanggal 21 Agustus 2001 pada hari Sabtu. Ada 6 sesi. Sesi yang pertama adalah pengenalan mengenai keuangan dan kualitas Fakultas Hukum Unila. Sesi kedua pengenalan bagian hukum antara lain hukum pidana perdata. Sesi ketiga adalah sambutan Ketua IKA Fakultas Hukum. Sesi keempat motivasi dan alumni. Sesi kelima adalah sambutan Wali Kota Bandar Lampung. Sesi keenam adalah perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Sesi pertama mengenai administrasi keuangan perkuliahan yang disebut dengan UKT, dan juga menyusun rencana umum dan penggandaan barang dan jasa. Gedung A memiliki 2 lantai. Lantai pertama ruang administrasi, lantai kedua adalah ruang dosen dan administrasi hukum pidana. Gedung B adalah ruang administrasi dan perkuliahan dan juga ruang publikasi jurnal. Gedung C memiliki 2 lantai. Lantai pertama ruang administrasi akademik mahasiswa, lantai kedua ruang dekan dan sebagainya. Gedung D ruang hukum administrasi negara. Gedung E ruang guru besar dan hukum internasional. Gedung F ruang kuliah lantai 2. Gedung IKA ada 3 lantai. Lantai pertama kantin, lantai kedua ruang sidang, lantai ketiga UKM. Fasilitasnya antara lain ada musola, wifi, studio nurse, taman, gazebo, dan lain-lain. Sesi kedua adalah mengenai pengenalan bagian hukum pidana mengenai berkaitan dengan kejahatan atau publik, hukum perdata berkaitan dengan hak dan kepentingan antara individu, hukum administrasi negara berkaitan dengan tindakan menyerahkan negara, hukum tata negara berkaitan dengan hubungan antara berbagai lembaga di suatu negara, hukum internasional berkaitan dengan aktivitas berskala internasional. Sesi 3 dan 4 adalah sambutan Ketua IKA dan motivasi dari alumni. Salah satu yang bahwa kita harus berkualitas. Ada sesi 5 adalah memanfaatkanlah kesempatan ini karena kesempatan tidak datang 2 kali, apalagi di masa pandemi kita harus tetap jaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Sesi ke-6 adalah perkenalan lembaga-lembaga kemahasiswaan, antara lain ada BEM Badan Eksekutif Mahasiswa dan DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. BEM juga bekerja sama dengan DPM yang menaungi beberapa unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa antara lain adalah Perkusi, Fosi, Mahkamah, Mahusa, PSBH, Rakanila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.